Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa semester 4 jurusan Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek akhir kami, mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang diampu oleh Bapak Iqbal Maulana. Di sini judul dari proyek akhir kami yaitu tentang pengeluaran mahasiswa pada weekday dan weekend. Oke, lanjut aja. Sebelumnya kita akan perkenalan anggota tim dari kelompok 5 ini ya. Yang pertama ada Muhammad Zaki Aldi Hafiz, yang kedua ada Rafideas Alvaro, yang ketiga ada Helmi Kristin Garcia, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Fajar Abdullah. Oke, di sini kita ada 6 item pembahasan yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada penjelasan, yang kelima ada hasil data, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, ya, langsung aja ke rumusan masalah ya. Jadi yang pertama itu, apakah terdapat perbedaan signifikan pada pengeluaran mahasiswa di weekday dan weekend? Terus rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana tingkat penyebaran pengeluaran mahasiswa pada dua kategori hari tersebut. Terus juga yang ketiga ada apakah terdapat korelasi antara pengeluaran pada weekday dan weekend? Langsung aja kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Nah, jadi penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami perbedaan pengeluaran mahasiswa antara weekday dan weekend. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pengeluaran mahasiswa pada weekday dan weekend, lalu ada menentukan nilai rata-rata, median, dan modus pada masing-masing kategori hari. Terus yang selanjutnya ada mengukur penyebaran data dengan simpangan rata-rata, variansi, simpangan baku, dan koefisien variansi. Terus yang terakhir ada menguji adanya hubungan atau korelasi antara pengeluaran weekday dan weekend. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei online. Nah, jadi di sini ada jenis datanya. Kita memakai data rasio karena mencerminkan jumlah pengeluaran dalam satuan keuangan yang memiliki nol mutlak dan dapat dihitung secara matematis. Terus ada sumber datanya yaitu data primer dari kuesioner daring yang disebarkan kepada mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Terus jumlah respondennya itu ada 52 mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Terus alat pengumpulan datanya itu kita menggunakan Google Form. Dan yang terakhir variabel yang dianalisis yaitu jumlah pengeluaran mahasiswa pada weekday dan weekend. Nah, metode analisis yang kami gunakan ini meliputi visualisasi data, analisis deskriptif, dan juga inferensial. Oke, selanjutnya visualisasi data yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafideas. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi data. Nah, untuk di sini visualisasi datanya itu ada tabel distribusi frekuensi ya. Di sini ada dua kategori yaitu weekday dan juga weekend. Pada weekday, tentang pengeluarannya itu berkisar di angka 27 hingga 33,5. Dan untuk frekuensi tertingginya itu pada angka 30 dengan frekuensi 6. Sedangkan di data weekend, tentang pengeluarannya itu di antara 45 dan 63. Dan puncak frekuensinya itu terdapat pada nilai 50 dan juga 55. Frekuensinya itu 6, masing-masing 6 ya. Nah, kalau untuk weekday di sini distribusinya simetris ya dan terkonsentrasi.
di sekitar nilai tengah, yang artinya pola hidup yang lebih teratur akibat aktivitas akademik. Sedangkan di weekend, distribusinya tidak simetris dan lebih menyebar, menunjukkan variasi konsumsi yang tinggi akibat aktivitas, rekreasi, dan sosial. Di data tunggal ini menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung lebih hemat dan terkontrol pada weekday, dan lebih konsumtif serta variatif pada weekend. Selanjutnya ada histogram. Bisa dilihat di histogram di sebelah kiri, ada histogram weekday dan weekend. Nah, titik tengah pengeluaran berada di sekitar kisaran 27,45 sampai 33,45. Dan puncak frekuensi di titik 30,45 dengan 10 mahasiswa. Artinya apa? Jadi, pada hari kerja, mayoritas mahasiswa mengeluarkan uang dalam jumlah terbatas. Berbanding terbalik dengan weekend, titik tengah pengeluaran meningkat di kisaran 46 sampai 64. Dan untuk puncaknya itu pada angka 55 sebanyak 12 mahasiswa. Artinya, saat weekend, mahasiswa cenderung mengeluarkan uang lebih banyak. Jadi, di sini tuh weekend menunjukkan kecenderungan konsumsi yang meningkat signifikan dibanding weekday. Nah, untuk selanjutnya ada polygon. Polygon digunakan untuk menggambarkan distribusi data dalam bentuk garis. Sama seperti histogram, tapi ini bentuk garis. Kalau untuk histogram ini bentuknya bar. Nah, pada di weekday, pola distribusi cenderung simetris dengan puncak di titik tengah sekitar 30,45 ya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengeluarkan uang dalam kisaran tersebut secara konsisten. Kalau di weekend, distribusi lebih menyebar. Bisa dilihat ya. Dan puncak di titik tengah 55. Setelah itu, frekuensi menurun perlahan, menunjukkan adanya variasi besar dalam pengeluaran saat weekend. Jadi di weekend menunjukkan distribusi yang lebih lebar dan tidak terkonsentrasi seperti weekday. Jadi udah sempat disebut juga ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada OGIF weekday dan juga OGIF weekend. Nah, untuk OGIF ini digunakan untuk menunjukkan distribusi kumulatif data. Pada OGIF weekday, kenaikan frekuensi kumulatif bertahap dan relatif merata. Bisa dilihat ya, merata ya. Garisnya rata. Nah, untuk titik tengahnya itu di sekitar 30. Ini 30 ya. Menunjukkan median pengeluaran mahasiswa weekday. Nah, untuk OGIF weekend, kenaikan frekuensi kumulatif lebih cepat. Bisa dilihat ya tuh, cepat ya. Ini enggak rata gitu. Dan median berada di kisaran 54. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak mahasiswa memiliki pengeluaran tinggi saat weekend. Jadi, OGIF ini mengkonfirmasi bahwa distribusi pengeluaran weekend lebih condong ke nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada ukuran pemusatan data. Nah, di sini ada MEAN ya. Ini adalah perhitungan di Excel. Ini tabel Excel tapi kita crop. Nah, ini di angka 30,09. Sedangkan di sini untuk weekend ini 53,84. Ini weekday dan weekend. Nah, untuk perhitungan manualnya ini ada ya di bawah sini. Nah, ini ada rumusnya untuk menghitung MEAN. Nah, bisa kita masukkan dengan data-data yang tadi ya, dimasukkan angkanya. Nah, kita bisa lihat angkanya itu dibulatkan gitu di angka 30,10. Nah, ini enggak terlalu beda jauh ya. Nah, untuk weekend ini juga dimasukkan angkanya lalu mendapatkan hasil 53,85. Ini juga enggak beda jauh ya. Ini cuma dibuatkan saja. Nah, untuk di sini ada perhitungan menggunakan Python. Nah, di sini angkanya juga tidak beda jauh ya dengan perhitungan sebelumnya. Nah, ini 23,75 itu selisih di antara weekday dan juga weekend.
Nah, pada hari kerja rata-rata pengeluaran mahasiswa di sekitar 30,10. Tapi kalau misalkan di akhir pekan katanya bisa dilihat 53,85. Artinya menunjukkan kecenderungan pengeluaran yang lebih besar saat weekend. Lalu selanjutnya ada median dan juga modus. Nah, untuk median, untuk perhitungan Excel bisa dilihat untuk di weekday itu mendapatkan di angka 30 dan juga untuk weekend di angka 54. Untuk modus di angka 30 di weekday dan juga 55 di weekend. Bisa dilihat ya, untuk median ini rumusnya seperti ini. Lalu kita masukin aja angkanya. Jadi untuk data ke 26 itu bisa didapatkan 30 dan di urutan 27 dapatkan angka 30, dimasukkan dibagi 2 jadi 30 karena tabel datanya ini genap. Kalau di weekend itu 54 dan juga 55 ditambahkan dibagi 2 hasilnya 54,5. Nilai tengah pengeluaran mahasiswa di hari kerja itu 30 dan di akhir pekan itu 54. Ini memperjelas bahwa pengeluaran mahasiswa di weekend hampir 2 kali lipat dibanding weekday, mencerminkan pola konsumsi yang meningkat akibat perubahan aktivitas sosial di akhir pekan. Kalau untuk modusnya bisa dilihat ya, tadi kan udah saya jelaskan. Nah, untuk modus ini menunjukkan adanya perbedaan pola konsumsi yang lebih konsisten, di mana pengeluaran cenderung lebih tinggi dan lebih sering pada akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zekialdi Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan bagian penelitian untuk ukuran penyebaran data. Di ukuran penyebaran data ini digunakan untuk menunjukin seberapa banyak variasi atau sebaran data yang ada di data yang kita ambil dari nilai pusat atau rata-ratanya atau meannya. Nah, semakin besar penyebaran nilainya, maka semakin besar juga perbedaan antara nilai dalam datanya. Nah, jadi makin banyak datanya tuh nggak kumpul di satu titik. Dalam penelitian ini, kita mengambil 4 parameter. Yang pertama ada simpangan data, variansi, simpangan baku, dan juga koefisien variansi dari masing-masing data di weekday dan juga di weekend. Oke, langsung ke slide selanjutnya. Di sini ada bagian untuk penghitungan simpangan rata-rata. Di sini singkatnya kita udah dapat simpangan rata-rata ya dari menggunakan tools Excel. Di sini simpangan rata-rata untuk weekday 1,584 dan untuk weekendnya 3,813. Nah, buat penghitungan secara manualnya sendiri itu kita tinggal ngikutin rumus ini. Jadi simpangan rata-rata sama dengan sigma dari XI atau data ke I dikurangi dengan X bar atau mean dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya misalnya kita ada di sini ada 52. Nah, untuk penghitungan yang di atas ini itu kita caranya tinggal jadi dari misal di sini data di weekend di weekday data pertamanya ada 28. Jadi data pertama di weekday kita kurangi dengan mean yang ada untuk weekday-nya. Di sini mean untuk weekday adalah 30,096, sementara untuk mean untuk weekend-nya adalah 53,84 sekian. Nah, jadi untuk hitungnya itu data pertama kita kurangi dengan kita kurangi dengan mean-nya. Lalu nanti hasilnya dimutlakan. Jadi misal 28 dikurang 30,1 ini sekitar 1,9 sekian. Nah, itu nanti berarti hasilnya nggak boleh ada minus ya. Jadi misalnya di sini hasilnya kan minus nih, 28 kurang 30,1 itu hasilnya minus. Jadi nanti hasilnya juga jadi minus. Nah, ya buat perhitungan ini itu dilakuin terus sampai data ke terakhir. Di sini data ke yang ada tuh ada 30,5 di sini ya. Jadi yang weekday ini dari 28, 30 sekian sampai di sini juga yang weekday. Nah, ini semuanya nanti satu-satu dibagi semuanya. Lalu hasilnya dimutlakan, dijumlahkan semua, dibagi N, dibagi 52. Nah, singkatnya nanti di sini kita dapat buat perhitungan yang di atas ini untuk weekday-nya itu ada di angka 82,38. Jadi
80,38 dia dibagi 52, maka hasilnya 1,5843 sekian. Nah, begitu juga buat perhitungan yang di weekend. Jadi yang di weekend itu data yang dari 47 ini ke bawah sampai di 555 dan ke bawahnya terus, itu satu-satu dikurangi dengan mean dari weekendnya, lalu nanti dibagi hasilnya dengan jumlah data yang ada. Nah, di sini singkatnya kita udah dapat weekendnya itu ada di 3,813 sekian. Nah, jadi kesimpulannya adalah di sini weekday-nya itu didapetin lebih kecil ya dari weekday-nya itu lebih kecil daripada weekend, maka variansi konsumsinya itu lebih tinggi yang ada di weekend. Jadi di weekend ini dia lebih bervariasi datanya. Oke, selanjutnya untuk penyebaran data ke variansi. Nah, buat di variansi ini cara penghitungannya adalah ini ya, S2 ini adalah S pangkat 2 ini adalah variansi, itu sigma dari data ke I dikurangin mean dikuadratkan dibagi jumlah data dikurangin 1. Nah, di sini tuh buat yang ini tuh variansi buat yang sampel ya. Kalau yang buat populasi seharusnya dia nggak dikurangin 1. Jadi kalau dilihat di sini tuh buat yang di sampel dia lebih 1. Oke, buat penghitungannya caranya itu kita tinggal hitung dulu, kan udah dapat rata-ratanya ya. Nah, contohnya kita ngambil yang weekday deh, kita contohin yang weekday lagi. Di sini yang data pertamanya 28 dikurangin 30,96, nanti hasilnya berapa dikuadratkan. Nah, nanti misal kita dapat di sini, kita coba buka kalkulator mungkin ya. Oke, di sini misal kita dapat datanya tadi 28 ya. 28 dikurangi 30,096. Nah, misal hasilnya kan minus 2,096. Nah, ini minusnya dihilangin aja, berarti tinggal nah begini ya, jadi 2,096 itu 2,096 nya ini kita kuadratkan, jadi mana di kuadrat. Nah, hasilnya ada di 4,4 lah ya hitungannya di sini. Jadi hasilnya 4,4 nanti misal 4,39 sekian, itu kita catat dulu. Ini kita udah dapat hasil yang pertama 0,39. Nah, nanti perhitungannya kita terusin terus dari 28 ini kan kita udah dapat tadi 4,39 ya hitungan di atas ini. Nah, jadi semuanya nanti ditambahin dari yang 28 sampai ke bawah sini, terus yang 31,5 sampai ke bawah sini. Itu buat yang weekday dulu. Nah, nanti hasil akhirnya di atas ini kita dapat itu di angka 183,09. Nah, jumlah datanya kan tadi ada 52 ya. 52 dikurang 1 berarti tinggal 51. Kita bagi aja 51. Di sini kita dapat di 3,59 buat sampelnya. Jadi kita katakan di sini. Nah, kalau populasinya berarti tinggal dibagiin. Jadi 183,09 ini 183,09 dibaginya langsung ke 52 aja. Kita nggak perlu kurangin 1 kalau buat yang populasi. Kita dapat di berapa? 3,5209 sekian. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk kesimpulannya aja. Jadi untuk kesimpulannya di sini, di weekend itu karena dia di sini di weekend lebih gede ya, jadi variansi buat di weekday-nya cuma 3,59, tapi di weekendnya bisa sampai 21 sekian. Nah, ini nunjukin sebaran datanya tuh jauh lebih besar yang ada di weekend. Jadi apa namanya,
mahasiswa tuh cenderung lebih beda-beda pengeluaran di weekendnya ketimbang di weekday. Oke, untuk slide selanjutnya di sini ada simpangan baku. Kalau yang tadi kita simpangan rata-rata, sekarang simpangan baku. Buat simpangan baku ini rumusnya simpel ya, jadi tinggal mengakarkan dari variansi. Isi variansi kan ada dua ya, variansi populasi dan sampel. Di sini juga simpangan bakunya jadi ada dua. Untuk memperjelas saja yang kita gunakan di sini tuh sebetulnya yang sampel ya, bukan populasi, karena kita melakukan kuesioner hanya ke beberapa mahasiswa saja. Jadi nggak mewakili keseluruhan, kita hanya dari sampel tertentu, yaitu 52 orang. Nah, buat di simpangan baku ini kita tinggal ngeakarin variansi. Kan tadi kalau variansi itu dia S pangkat 2 ya. Nah, kalau buat si simpangan baku itu dia S doang. Jadi tinggal diakarin. Contoh di sini misal buat di weekday variansi populasinya itu didapat variansi sampelnya itu didapati 3,5984 sekian. Coba kita buka kalkulatornya lagi. Ini di sini kita coba hitung aja, misal buat variansi sampel simpangan baku sampel untuk data weekday. Jadi misal kita dapat variansinya itu di angka 3,5984 sekian, itu kita tinggal diakarin saja dan dapat di hasilnya tuh 1,8969 sekian-sekiannya. Jadi udah sesuai gitu. Itu untuk penghitungan simpangan baku, sama juga berlaku ke yang di weekendnya juga. Jadi di sini misal kita coba hitung yang weekendnya di sini ada di angka, buat yang sampelnya 21,1131, tinggal kita akarin aja, maka hasilnya 4,5948 sekian. Oke, jadi langsung aja buat kita ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya di sini tuh data weekend lagi-lagi lebih besar ya, karena lebih besar nilainya daripada yang di weekday. Jadi datanya lebih tersebar luas lagi. Nah, buat koefisien variansi di sini, buat rumus perhitungannya itu adalah koefisien variansi sama dengan simpangan baku per, ini adalah mean dari datanya dikali 100%. Jadi misalkan kita coba perhitungannya di sini buat yang weekday dulu. Oke, jadi buat yang di weekday simpangan baku sampelnya itu ada di 1,896,994. Kita ambil segini dulu angkanya. Nah, itu tinggal kita bagi sama si meannya. Jadi simpangan baku sampel weekday kita bagi dengan mean dari weekday. Kita bagi dengan dibagi 3. Nah, kita dapat angkanya di 0,06. Nah, terus kita udah dapat angka ini, itu kita kali 100%, jadi dijadiin persen ya. Ini tinggal kita kali 100 saja. Nah, hasilnya 6,30 sekian persen. 3029,22% gitu. Nah, di sini buat weekday-nya udah dapat ya 6,30 sekian, dan buat weekend-nya kita coba juga. Jadi weekend-nya itu 4,594 gitu ya. Kita bagi dengan mean dari weekendnya, bagi
53 8 kita bagi sama dengan didapat di 0,008 sekian, kita kali 100, kan jawabannya 8,533%. Nah, di sini karena di weekend itu lebih gede angkanya, maka nunjukin bahwa di weekend itu lebih nggak stabil lagi karena lebih banyak penyebarannya. Di sini tuh ditulisnya tuh lebih tidak stabil secara profesional terhadap rata-ratanya. Jadi simpangan bakunya weekend itu lebih gede, sementara weekday itu dia lebih stabil lah angkanya di angka 6,30%, walaupun angkanya juga masih cukup besar di angka 6%. Oke. Selanjutnya di sini ada tabel untuk perbandingannya. Jadi mulai dari simpangan rata-rata weekday segini, weekend segini. Di sini rata-rata tuh memang lebih besar di weekend ya. Jadi weekend tuh penyebaran datanya lebih beragam, lebih tinggi, lebih nggak konsisten tuh di weekend, lebih banyak yang beda-beda. Nah, sementara di weekday itu dia lebih stabil, lebih terkonsentrasi, lebih menitik ke satu pusat gitu. Oke, selanjutnya di sini ada box plotnya. Nah, di sini box plot yang weekend itu lebih lebar, itu ngegambarin kalau penyebarannya juga lebih tinggi. Di sini kita lihat nilainya misal dari 50 ya kayak kira-kira. Dari 50 berselang sampai sekitar 57. Sementara untuk yang weekday itu dia ada di angka 28 sampai 32. Oke, selanjutnya di sini ada kode program menyelesaikan kasus ini. Jadi di sini saya membuat kode dengan bahasa Python. Di sini di input datanya tuh menjadi array seperti ini ya. Jadi dimasukin satu-satu sampai 52 data, weekendnya juga sampai 52 data. Nah, terus selanjutnya di sini saya menggunakan library Panda, NumPy, dan juga Matplotlib juga saya support. Di sini tuh fungsinya mereka itu buat buat ngelakuin perhitungan yang kompleks, kayak misal di sini kita ngelakuin uji normalitas buat Kolmogorov-Smirnov. Di sini perhitungannya tuh jadi kita tinggal masukin function aja. Kita tinggal ngeprint. Nah, sini print itu menggunakan table biar hasilnya nanti lebih rapi. Nah, untuk yang di bawah ini bagian plt.figure, plt.subplot itu untuk menggambarkan grafik-grafiknya dan juga visualisasi datanya. Jadi nanti hasil dari kode ini tuh kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ada dua hasil. Hasil yang pertama itu tulisan-tulisan data-data seperti ini, mulai dari deskripsi, uji normalitas, uji Levin, uji table pasangan, korelasi ini Pearson ya di sini. Lalu ada regresi linear dan juga ada di sini data pengolahan lebih lanjut ya di sini. Ini ada Turpin-Watson, Jorg-Bera dan lain-lainnya. Nah, setelah dari data-data yang berupa tulisan ini ada juga visualisasinya yang berupa misalnya seperti ini chart ya. Jadi ini distribusi pengeluarannya dari weekday dan juga weekend. Di sini kita lihat kalau di weekday itu dia ada di rentang 27 sampai 33 ke atas. Kalau di weekend dia 45,0 sampai 62,5 ke atas. Nah, di sini dari garisnya itu kita bisa lihat kalau distribusi yang kita dapat tuh normal ya. Jadi dia menumpuk di tengah kayak di weekend ini. Data di antara 52,5 dan 55,0 itu dia paling tinggi. Kalau di weekday dia di antara 30 sampai 31 dia paling tinggi. Ini tadi ada box plot yang udah dijelasin, dan juga ini ada QQ plot, yaitu satu titik ini ngewakilin satu data buat di surveinya. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian pengujian analisis korelasi. Di sini pertama-tama kita akan menguji apakah
datanya berdistribusi normal atau tidak dengan alfa sama dengan 5%. Sini sudah dilakukan uji ya dengan perhitungan yaitu weekday day startnya adalah 0,084 dengan p value 0,83 dan weekendnya memiliki day startnya adalah 0,087 dengan p value 0,792. Nah, dengan perhitungan day table-nya sama dengan 1,07 per akar dari 52 sama dengan 0,1405. Nah, dikarenakan day start kedua data ini kurang dari day table dan p value-nya juga lebih dari alpha sama dengan 5%, maka H0 diterima, yang mana dua datanya berdistribusi normal. Selanjutnya kita ada perbandingan dengan software Google Colab ya, yaitu melakukan uji normalisasi Kolmogorov-Smirnov, yang mana saji kodenya adalah 0,0837 dan dengan p value 0,8298 ini di weekday ya. Setelah dibandingkan ini cukup dekat ya dengan yang ada di sini, yaitu 0,84, dan juga untuk weekendnya ini 0,872 dengan p value 0,792, yang mana ini juga cukup dekat ya, 0,87 sama-sama 0,87 dan 0,792. Selanjutnya di sini ada melakukan tes hipotesis ya, H0 dan H1, yang mana H0 itu berarti tidak ada korelasi antara pengeluaran di weekday dan weekend, dan H1-nya adalah menandakan kalau ada korelasi dengan level signifikan alpha sama dengan 5%. Nah, di sini kita melakukan statistik test dengan X sebagai weekday dan Y sebagai weekend dengan rumus Pearson ya, karena berdistribusi normal. Jadi R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar dari N sigma X I pangkat 2 kurang sigma X I pangkat 2 kali N sigma Y I pangkat 2 dikurang sigma Y I pangkat 2, yang mana hasilnya adalah 0,94 ya. Nah, di sini ada perbandingan dengan Colab juga ya, yang mana hasilnya adalah 0,939, cukup dekat dengan 0,94 ya, karena di sini banyak angka di belakangnya. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria tes, yang mana di sini kita akan menolak H0 jika R lebih dari R table ya, atau DF. Nah, dengan melakukan decision dengan cara DF-nya sama dengan N kurang 2, yang mana data sampelnya adalah 52 dikurangi 2 sama dengan 50, yang artinya di Pearson table adalah 0,273. Nah, dikarenakan R lebih dari DF atau R table, maka H0 ditolak ya. Dengan conclusion sebagai akhirnya interpretasi adalah di sana ada korelasi antara pengeluaran di weekday dan weekend dengan korelasi yang sangat tinggi ya. Yang mana semakin tinggi pengeluaran mahasiswa pada weekday, maka cenderung semakin tinggi pula pengeluarannya pada weekend. Itu pun sebaliknya ya. Kalau semakin kecil pengeluaran di weekday, maka di weekendnya juga makin kecil ya. Baik, cukup sekian dari pemaparan pengujian analisis korelasi. Terima kasih. Oke, baik. Cukup sekian penjelasan dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah memperhatikan hasil dari presentasi proyek akhir kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.